Indah yo nang kene elek romo panggonane asik acarane terasi 1500 gak cuma cangkruan acarane cangkruan opore apa sih re salah. gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu karo wong ganteng sak Jawa Timur. Aku mais mulai jam 3. Iki melarikan diri ketimbang diuber karo bojo nan anakku. Oh, diuber-uber iku mangta, mangan karak. Iki karena memperingati lahirnya The Founding Fathers. Beliau adalah proklamator wong tuaku dewi. Oh, wong tuane sampean. Secara marwah aku duwe wong tua yang iso menciptakan merdeka Indonesia. Oh. Aku takon. Nek iku anyene wong tua sampean tanggal piro sih lahire? Loh, 6 Juni. Tahun? 1901 tapi ada tulisan 02. Oh, kok kenapa begitu? Lah, aku wis ngerti. Sejatine sing ning jero 01. Terus lahirnya di mana? Hah? Lahirnya di mana? Surabaya Peneleh. Padha mbek aku berarti. Iya, nek awakmu kentir nang Peneleh kentir. Ngono kan dadine aku ya melok istimewa ngono melok lahir ning Surabaya. Ya. Kan jadi kota Surabaya ini kan istimewa karena Bung Karno juga lahir di kota Surabaya. Saya juga, kamu enggak. Sampean kan Jawa Timur kan akeh. Karena beliau itu sadurunge nang Surabaya nang Suryalaya. Oh, endi ku? Ra ngerti wis takon pok osi. Watalah ngono. Nah, konco-konco Jawa Timur hari ini kita akan bahas hal Bung Karno 2022 menjaga asa kemandirian bangsa. Asa iku apa? Asa iku tonggoku. Oh, harapan kita untuk tetap menjaga karena beliau sopo mau sing kopi. Jadi beliau mengatakan berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Mandiri adalah sifat dari bangsa. Nah, tak tekakno wong paling ganteng sak Jawa Timur sak liyane aku, Pak J. Subegi, akademisi Untak Surabaya dan pengagum ajaran Bung Karno. Selamat datang. Merdeka. Merdeka ngene, Cak. Iya, merdeka. Oh, merdeka gini. Kaleng ngene, Cak. Ning ngene ngantemi tangga. Enggak, soalnya ono aturane. Oh iya. Gitu. Ono Kepres nomor 1 tahun 46. Iya, bener. Merdeka harus begini, dimulai dari pundak. Oh iya. Dari di pundakmu lah kemerdekaan ini. Betul. Diserahkan jaga. Terus Pancasila diangkat. Merdeka. Jadi ono aturan. Oh, gitu. Nang ngene iki Bung Tomo, maju. Aja sampe ngene maju. Kanca-kanca iki ana situk sing gurung teko. Pak Baktiono, sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya belum hadir, tapi mari ngene tak enteni mungkin sik parkir rada angel. Kon rame. Iki mang parkirane. Parkir saiki rame, kegiatan sudah rame. Jadi adanya kegiatan yang di Surabaya sudah mulai rame, ini bukti bahwa ekonomi bakalan bangkit. Amin. Selaras dengan menjaga asa kemandirian bangsa. Mandiri iku ojo bergantung karo wong asing, ojo bergantung karo bangsa asing, ojo bergantung lan percaya ajaran asing. Balio marang nang ajarane The Founding Fathers Bung Karno. Ojo pindah channel, ojo mancing, ojo sampai ketelarak nang kali, engko kecemplung karo indah. Tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan, gare cerdas berkual. Kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Tunjukkan semangatmu, tunjukkan sportivitasmu. Konco-konco Jawa Timur luar biasa ketemu karo Cak Monyong, Cak Tomo Topik Monyong nang acara Gak Cuma Cangkruan. Ketemu dengan nguri-nguri netepake tentang sikap kemandirian bangsa menjadi asa harapan rakyat untuk menuju Indonesia punya generasi masa depan seperti beliau Bung Karno. Nah, terasi 1500 aku dipa itu terus. Ya, nah, sebelum kita ke tema menjaga asa kemandirian bangsa.
cekak cukupi arek nom-nom iku perlu untuk diberitahukan. Mereka kagum dengan beliau, Bung Karno. Kalau aku ngomong mulai teko Kusno, Soekarno, Bung Karno, dan Pak Karno. Saya kan menyebut mereka, menyebut nama ini mesti ada tingkatan saya secara pribadi. Karena kesukaran bangsa selesai, karena dia membongkar peristiwa itu menjadi merdeka, dan dia adalah pakar presiden yang sempurna. Nah, cerita nono sih, beliau itu di 6 Juni 1901 lahir di Peneleh, Surabaya. Nah, monggo diceritakan saja dulu. Ya. Jadi waktu 6 Juni itu pas fajar menyingsing itu lahir seorang bayi. Nah, dari pasangan Jawa Bali. Biasanya pasangan Jawa Bali itu wongnya kuat, biasanya gitu, ya. Punya kecerdasan begitu. Makanya kemudian ibunya mengatakan, kamu lahir pas matahari terbit. Jadi kamu adalah putra fajar. Nah, karena kamu putra fajar, kamu nanti akan membawa bangsa ini ke dalam kemilauan suatu negara yang berkilau. Nah, iki ketoke, bayi kecil iki nggak cuma mendengar ucapan, tapi mendengarkan, kemudian masuk hati. Dan inilah spirit pertama dari seorang ibu kepada sang putra. Jadi biasanya kalau ibu memberikan satu suntikan spiritualitas pada sang putra, itu akan dibawa sampai kapanpun dia berada. Jadi pada awal beliau diberi nama Kusno. Nah, itu mungkin ini bisa jadi anak-anak belajar, oh beliau itu pada waktu lahir bernama Kusno. Nah, umur berapa menjadi Soekarno, dan apa sebenarnya spiritnya yang diberikan nama itu tidak semerta-merta karena loro, tapi kan ada peristiwa ya. Mungkin sedikit kalau panjenengan ini bagian adalah yang pengagum seperti saya sendiri. Nah, mungkin ada sedikit cerita diberikan pada anak muda ben iso nyonto. Betul. Atau mewarisi apa yang diajarkan oleh beliau. Patene ngono, Cak. Jadi orang Jawa iku nek anake kecil iku loro. Iku salah satu cara penyembuhan zaman-zaman mono dukun. Ya, sing jenenge rumah sakit kaya saiki zaman-zaman mono iku. Dukun, jamu. Tapi Kusno kecil enggak sembuh-sembuh. 5 tahun nggak sembuh-sembuh. Akhirnya menjelang usia 6 tahun terpikir, nah begitu Kusno ini diganti nama. Sebuah nama yang harus dipilih yang bisa mengurai keruwetan-keruwetan dari bangsa yang selalu dijajah selama 360 tahun itu. Semua kesukaran itu harus tuntas. Beliau diberikan nama Soekarno. Lepaskan bangsa ini dari segala kesukaran. Dan ini doa. Apapun yang diucapkan ibu, bapak itu doa. Sebab itu maka Soekarno ini adalah bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, dan sampai dewasa menjadi orang yang di luar dugaan banyak orang, menjadi seorang tokoh mulai sejak masa muda. Masa di HBS melawan. Luar biasa ya. Jadi ada sesuatu menjadi spirit dari nama ini. Jadi ojo sampai nyalahno asmo jenenge, tapi ada sesuatu yang sangat terpendam. Iki gak propaganda, Cak. Iya. Jenengku bekti, jadi ngabekti terus Aku monyong repot, monyong terus ya. Nah, iki bagaimana? Aku kepada takut coba momentum peringatan Hari Bung Karno, kalau Hari Bung Karno coba ya. Nah, menjadi momentum bagi rakyat untuk menggelorakan rasa nasionalisme. Nah, ini apakah kenapa ada sesuatu yang harus seperti itu? Apakah anak-anak muda itu rasa nasionalisme sudah menurut pandangan Cak Bekti itu berkurang, atau kehadiran pemerintah, bukan kehadiran negara, kehadiran pemerintah kurang bisa membawakan spirit, bukan hanya sekedar pahlawan, dia adalah penetap dan penentu kemerdekaan bangsa. Nah, apa wis kurang rasa itu nang arek nom. Terus monggo, Cak. Secara secara sosiologis ini sajane prihatin. Kita ini prihatin melihat anak-anak
terutama kita akan melihat anak-anak Surabaya ini ya. Ya. Arek-arek Surabaya ini lali. Surabaya itu mempunyai 2 julukan loh, kota Surabaya itu. Surabaya disebut dapurnya nasionalisme Indonesia. Dapurnya nasionalisme. Bermula dari Peneleh, dari rumahnya Pak Cokraminoto. Ya. Yang kedua, kota pahlawan. Kota pahlawan. Nah, sebagai kota sumber semangat, sebagai kota dapurnya nasionalisme, maka anak-anak muda itu harus tahu dulu apa sih yang disebut nasionalisme itu. Nah, iya. Monggo terus. Nasionalisme adalah sebuah jiwa, sebuah khasanah batiniah seseorang yang mencintai bangsanya, mencintai negaranya, mencintai simbol-simbol negaranya, termasuk presiden itu simbol negara, harus cintai. Bendera itu simbol negara, harus dicintai. Dan juga jangan lupa mencintai budayanya. Makanya kalau anak-anak muda mempertahankan budaya aja nggak mau. Ini sebuah ancaman yang serius menurut aku. Jangan impor dari budaya. Dulu zaman Bung Karno masih jaya dulu, budaya Barat yang masuk ke Indonesia diganyang, termasuk Kosbles. Waktu itu budaya Barat diganyang, sekarang justru budaya Barat Daya malah. Iya, Barat malah berdaya. Barat Daya masuk. Itu dibiarkan seperti itu. Nah, nasionalisme yang ditumbuhkan oleh Soekarno itu ternyata tidak cukup. Karena ternyata Soekarno selain menumbuhkan nasionalisme, juga menumbuhkan patriotisme. Kalau nasionalisme itu adalah seseorang sing mencintai bangsanya, mencintai negaranya, mencintai simbol-simbol negaranya, mencintai budayanya. Patriotisme itu adalah satu paham, satu kehendak. Bagaimana siap berkorban untuk membela negaranya, pantang menyerah. Oleh sebab itu, seorang nasionalis belum tentu patriotik. Betul. Tapi kalau seorang patriotik pasti nasionalis. Karena dia menjadi satrione negara, patriotik pasti terbangga. Konco-konco Jawa Timur ojo sampai selendean, ngerungokno iki ojo sampai kon iku bingung, pancene iki nilai-nilai luhur yang tetap harus dipegang. Ojo sampai kon percaya budaya asing, nilai-nilai asing, bahasa asing, pengetahuan asing, kejaba kon gurung kenal sapa sing nyiptakno Nusantara, nyiptakno Indonesia, Bung Karno lah. Ojo pindah channel, tetap nang acara Gak Cuma Cangkruan karena cerdas berkualitas. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Ya, monggo Cak, wis langsung ae. Cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh karo wong Jawa Timur paling top. Rambut gondrong, rok-rokan, isu-isu tuku sayur karo nanas. Terus sarapan karak. Sego jagung. Sego jagung. Oke, Cak Baktiono, terima kasih sudah hadir dan monggo silakan sik masang clip on karo kendite. Aja sampai lah nih karo kerise. Nah, ini buat yang ada di rumah mungkin langsung mau berinteraktif, mau Ada tanya-tanya. nomor telepon? Langsung aja ke nomor WA 081 358 161388. Ulangi lagi dah. 081 3581 6138. Luar biasa. Itu nek WA, gak ono telepon dah? Nggak ada. Nek arepe telepon kok langsung telepon. nanti telepon ke saya aja. Iya, kalau mau pesen-pesen merchandise tentang Surabaya. Itu ke Cak Monyong. Isinya tentang Bung Karno, kok nang Peneleh. Oh, ngono. Tak kira nang sampean PE sampean iku menerima kebetulan belum menerima. Justip. Jasa titip lah. Cak, aduh kesandol gara-gara Cak Baktiono UTW. Kudanan sampean Cak. Waduh luar biasa. Ini pejuang Bung Karno luar biasa. Sampai santai dulu Cak, santai amban. Aku kan pengen takok nang nang Cak Bekti karena nanti
khusus kepada regulasi kehadiran pemerintah Cak Bagtiono. Cak, di Surabaya, beliau Bung Karno, Soekarno, dan Pak Karno tidak sendirian. Ono Cak Dul Arnowo, ono M. Yasin, kan ada di sekitar situ ya. Ada di sekitar situ, kan ada Masjid Peneleh pada waktu itu juga tempatnya beliau untuk diskusi. Cak Ruslan ada banyak cerita-ceritanya pada waktu beliau hidup. Pada waktu itu dia ceritakan, Bung Karno itu ngerokoki utangin nang makku biyen ngono pada cerita-cerita banyak saya mendengar Cak Ruslan pada waktu itu. Nah, di situ kan juga kawan-kawannya ada Tan Malaka di rumah tersebut. Nah, bagaimana situasi Peneleh biyen ya? Kok akeh pejuang-pejuang iki kok saiki akeh gelandangan kok aku iki piye? Coba terbantu ya. Isin karo ada. Iya. Ngomong-ngomong. Pancene waktu kuwi si Rumah Hos Cokroaminoto itu memang di samping sebagai pusat kegiatan syarikat dagang Islam, juga dipakai untuk kos-kosan dan di sekitar itu juga untuk kos-kosan. Iya. Maka lalu secara tidak langsung anak-anak muda itu ketika Hos Cokroaminoto mengadakan pertemuan, mengadakan rundingan dengan teman-teman dan sebagainya, nguping. Tapi saya kendel mencolot marani hadir itu cuma pemuda Soekarno ini. Jadi Soekarno memang sejak kecil itu punya sebuah keberanian. Ya, punya keberanian untuk ngangsu kawruh karena dia merasa anak muda durung begitu punya pengalaman banyak, tapi semangatnya tinggi. Luar biasa ya. Nah, semangat tinggi kalau tidak mempunyai bekal, nggak punya sangu, kosong. Oleh sebab itu, maka Soekarno ini di samping cuma nguping, langsung dia terjun, berkenalan karo teman-teman Hos Cokroaminoto yang waktu itu dari Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam itu. Dan mulai bicara tentang ekonomi. Ya. Terus Hos Cokroaminoto ngomong, Belanda itu jangan dibenci, orang-orang Belanda aja dibenci. Pemerintah benci. Personil ya apik, tapi pemerintah itu sing mencuri harta benda Indonesia. Sumber daya alam Indonesia dicuri. Nah, istilah mencuri sumber daya alam ini begitu melekat di hati Soekarno, terus timbul semangatnya supaya bagaimana bangsaku ini tidak dibujuki oleh pemerintah Belanda itu. Timbul semangat. Ada kesadaran untuk melakukan sebuah perlawanan terhadap menumbuhkan kesadaran pertama kali. Berarti dia untuk melawan kepada government-nya bukan kepada pribadinya. Bukan personil orang. Cak Bagtiono, ini Cak. Nah, pikiran-pikiran Bung Karno yang menurut saya sekarang ada di teman-teman Cak Bagtiono ini kan sangat gencar, dan sebagai masyarakat saya secara pribadi sangat mendukung. Karena apa? Ini tidak menghilangkan akar. Kami sebagai anaknya Bung Karno, kami adanya seorang pemimpin yang bisa memerdekakan Indonesia. Nah, ini seperti apa yang ingin dicapai dan dilaksanakan? Apakah sebatas kegiatan atau akan membuatkan buku yang akan diberikan ke kampung-kampung menjelaskan tentang Bung Karno ini lahir nang kene rek. Lah pokoknya aku gak nganut kayak gini mungkin seperti itu. Iya apa, Cak? Ya, jadi sebagai anak-anak muda, apalagi generasi penerus sampean makan nyebut anak-anak Soekarno aku putu nih. Oh iya. Anak roh, putu ideologis. Oh iya, putu ideologis. Jadi kita patut bangga punya sosok Bung Karno dan kawan-kawan waktu itu, apalagi sosok Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto, maha gurunya ini luar biasa. Jadi membina ada 5 yang tercatat di bukunya Pak Haji Umar Said Cokroaminoto, ada Soekarno, ada Kartosuwiryo, ada Muso, ada Semaun, ada Alimin, diskusi bersama. Dan bagaimana saat ini kita bisa bukan bangga saja sebagai Soekarno arek Surabaya, ini gak gampang loh. Sampai aku golek data yang ITB akhirnya ketemu saiki wani bener-bener bahwa Soekarno arek Surabaya. Jadi bukan, makanya yang pertama itu lewat Kementerian Pendidikan Nasional itu dirubah. Bung Karno lahir di Blitar harus dirubah. Jadi sejarah diluruskan. Yang kedua, sebagai arek Surabaya paling tidak dimulai oleh pemerintah kota, yaitu membuat napak tilas kepahlawanan. Waktu itu sudah pernah tak mulai, tak usulkan, karena waktu itu memang belum belum nyaut, belum nyantol, belum mengerti, tak mulai. Namanya tak kayak jeneng Tour de Pahlawan. Tak mulai teko rumahnya W.R. Supratman di Tambak Sari. Nanggone makami W.R. Supratman. Terus nanggone
Tugu Pahlawan. Tadi diceritakan, yo kene cerita waktu itu tadi guide itu anak-anak SD, SMP. Mari ngono nyang ngene Hotel Oranye. Oh iku lho biyen yang kene gendera biru disuwek nyang kono heroisme arek Surabaya. Digawa tanggone rumah kelahiran Bung Karno, Jalan Pandian 440. Cerita nyang kono. Mari digawa nyang ngene kos-kosane Bung Karno, omahe Pak Cokro Aminoto. Lah, dari situ harusnya dilakukan agar apa? Kita tahu ya bahwa sosok Soekarno itu seperti apa. Harus diwarisi oleh generasi penerus. Jadi bukan dipelajari tapi difahami agar nanti anak-anak yang kita nanti bawa itu sejak SD, SMP itu nanti kalau menjadi menggantikan kita-kita inilah atau menjadi pejabat negara, jadi apa? Dia tidak akan meninggalkan ideologi yang ditanamkan oleh Pak Cokro Aminoto, Bung Karno dan kawan-kawan. Jadi gak aneh-aneh, gak ideologi yang aneh-aneh karena ideologi Pancasila ini sudah sangat-sangat relevan di benak bangsa Indonesia. Cak, sangat setuju dengan konsep saya. Berarti tidak menghilangkan dari nilai-nilai itu tadi. Kalau diajar di Wantolo ngerti, ngeroso, lan ngelakoni. Kalau spiritnya mengembalikan Bung Karno. Nah, kenapa Surabaya merubah tagline Kota Pahlawan menjadi Kota Jasa Maritim dan Perdagangan? Ini jadi persoalan juga. Kan kita Kota Pahlawan, the Hero City. Nah, ini persoalan dari sampean. Apakah dengan begitu sampean juga akan mengembalikan Surabaya sebagai kota pahlawan, tidak menjadi kota dagang, maritim dan jasa? Tadi takon-takon wong dodolan, sejarah tadi hilang, Soekarno menjadi lenyap dan gitu. Apa yang mungkin menjadi spirit? Jadi memang itu kan visi misi, tapi tidak menghilangkan bahwa memang kota satu-satunya ya. Kota pahlawan. Kota di dunia selain Surabaya ini luar biasa. Iya. Ya. Jadi Surabaya ini satu-satunya di dunia. Kota dan namanya sama. Ya. Itu cuma Surabaya, Jakarta. Lambangnya apa? Ya. Monas, tapi duduk kota Monas, tapi kota Jakarta. Coba Solo. Lambangnya apa? Keris, duduk kota Keris. Nah, Surabaya kan cocok. Makanya satu-satunya sebagai kota pahlawan. Dan itu kan visi misi wali kota, tapi memang tanpa meninggalkan heroisme arek Surabaya itu. Makanya ada kearifan lokal, harus dimulai. Betul. Ya mulai Cak Erik, Cak Armuji lah. Iki wis ngomongnya wis suwi lah, puluhan tahun. Sudah mulai kemarin kita. Makanya kota pahlawan. Ayo dibuat napak tilas tadi, bis disediakan. Jadi setiap hari paling tidak itu 2 rit jalan. Ada guide-nya. Nanti itu sudah setengah hari, tak mulai waktu setengah hari. Lah bisa nanti disusul ke lainnya ke para legenda, ada di tempat ada rumah siar Bung Tomo, ada legenda, ada Joko Dolok, Sawunggaling, Praban dan sekitarnya. Paling enggak anak-anak kita yang Surabaya ini paham. Surabaya kaya opo, isine opo gitu. Karena di sini Surabaya banyak nama-nama, ada Maijen Sungkono, ada Tegundan. Pak Tegundan itu keluarganya ada di Kayun, di daerah Kia-Kia, jualan kain, tapi tidak ada keluarganya pemerintah yang mau hadir. Nah, dia keluarganya Tegundan. Memang India, sahabatnya Bung Karno yang menegosiasi dengan, tapi dia tidak pernah diundang, Mas Topik. Saya akan kembali ke Pak Bekti lagi. Pak Bekti, ajaran Bung Karno ada berdaulat politik dalam Trisakti, berdikari, lalu berkepribadian dalam budaya. Nah, budaya yang diajarkan oleh Bung Karno, jadi nation character building. Jadi ini kan rotok nyerempet-nyerempet, exploiter song delong parong, veri koloso. Nah, apa sebenarnya yang harus kembali nilai dari ajaran Bung Karno yang kekinian, Pak Bekti? Monggo. Ya. Sebenarnya kan kita ini kan oleh Bung Karno itu diajak jangan sampai meninggalkan budaya Nusantara yang sudah terkenal begitu adiluhung, begitu penuh dengan kesejarahan para pahlawan. Nah, kemudian Bung Karno melihat lama-lama arek-arek nom-nom ini kok kena penetrasi budaya asing apalagi kondisi saat ini di mana dunia komunikasi itu begitu terbuka, anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang itu menurut Pak Fauzi itu 85% waktunya itu untuk gadget. Dan gadget itu macam-macam isinya. Kontennya itu kadang-kadang sama sekali tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Padahal menurut Soekarno, sebagai bangsa Indonesia harus betul-betul tahu persis
ya apa sih sajane budaya Nusantara iki ya apa? Ajaran-ajaran adiluhung bangsa itu ya apa? Sopan santun itu ya apa? Memuja Tuhan itu ya apa? Itu budaya asli yang diajarkan oleh Soekarno. Makanya Soekarno mengatakan, mari kita leluri budaya kita itu, jangan sampai kita mengikuti budaya yang tak sebut mau. Oke. Niru budaya kok budaya barat daya, niru budaya kok budaya nih wong sing nggak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, gitu kan ya. Maka itu kita harus kembali pada budaya Nusantara itu. Penuh dengan semangat budaya Nusantara itu. Sejak Mojopahit itu penuh semangat. Budaya Mojopahit itu begitu. Budaya yang penuh dengan toleransi, bayangkan. Mojopahit iku rajane Buddha, patihe Hindu. Tapi dengan toleransi yang begitu besar, akhirnya bisa menyatukan Nusantara. Mojopahit bukan menjajah pulau-pulau loh, bukan ya. Tapi Mojopahit adalah menyatukan Nusantara menjadi negara Indonesia. Pak Bekti, untuk nilai yang harus diajarkan, itu apakah anak muda perlu dikenalkan dengan marhenisme, Sarina, atau buku-buku apa? Tapi nanti jawabnya baru Pak Bekti. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng, tambah jeru. Panjen nenek kan gak jeru, gak kenal karo the founding fathers. Aku tak nyanyi. Wike, eling-eling, bapakku sing ngedekno Indonesia, yo iku Romo Soekarno. Ojo lali karo ajaran, eling marang tumindak liyan, sing nyoto ngangket bedile, iku mung ana buktine. Soekarno sungkare sampurna, Bung Karno mungkare sing nyoto, Pak Karno pakar sampurna, presiden nyoto. Ajarane gak cuma cangkruan, ajarane gak cuma cangkruan, apa apa sih gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu wong sepuh loro iki mancene tambah gayeng. Aku iki ngasok gelondong pangareng-areng. Ngerti apa, Bu? Ngasok gelondong pangareng-areng. Sumpah pangebektiku karo wong sepuh iki ya ngingir ilmune. Ngono lho. Nek sumama aku sugih ya ngekei upeti, tapi nek sing sugih kono ya ngekei upeti. Tapi itu upeti. Beliau tidak mengajarkan begitu. Ya, beliau itu Romo Soekarno. Pak, sebelum ke apa sebenarnya yang harus buku-buku apa? Ini Cak Baktiono sudah siap memfasilitasi. Tinggal kita titip nilai value itu di buku apa agar orang tahu. Bung Karno itu ngajarno opo? Dharma bakti neng bangsa lan negara, monggo Pak. Ya. Nek referensi buku. Oh, cocok. Minimal loro. Apa itu? Di bawah bendera revolusi. Di bawah bendera revolusi. Bung Karno penyambung lidah rakyat, Sidi Adams. Dari dua buku iki, itu mengalir buku-buku liane, tapi sumbernya ya iki. Di bawah bendera revolusi, jilid loro. Terus Bung Karno sebagai penyambung lidah rakyat. Apa Pak isinya intine ae teko loro iku ben wong-wong ngerti. Ya, intine Bung Karno menceritakan bagaimana dia sebagai anak muda melihat bangsanya seperti itu, ingin mengangkat bangsanya, maka satu-satunya jalan adalah pergerakan politik harus digerakkan. Massa aksi harus digerakkan. Untuk itu harus ada kendaraan. Nah, kendaraannya ya partai politik. Makanya Soekarno lalu mendirikan Partai Nasional Indonesia dengan ideologinya marhenisme. Inti dari marhenisme telu. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Sosiodemokrasi, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang paling prinsip. Iki menyangkut kehidupan bangsa dan negara itu tergantung dari ini. Tidak cukup hanya sosiodemokrasi, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Semangat spiritualisme ini harus tetap berada di hati sanubari. Semua pemimpin bangsa termasuk Cak Baktiono tak ikuti Cak Baktiono, keluyuran nanti tak ikuti. Iki lho contohnya Cak Baktiono iki gitu. Nah, gitu. Begitu, Cak nyambung bahwa Bung Karno juga menggunakan partai politik. Ada sosionasionalisme, sosiodemokrasi dan ketuhanan. Nah, di PDI sendiri untuk mengangkat atau mempertajam marwah nasionalisme. Kalau tadi kan memang Bung Karno membuat PNI, tapi sekarang Bunda Ibu Mega kan membuat PDI Perjuangan. Nah,
selaras atau ada sesuatu yang lebih muncul ditawarkan agar juga cinta kepada nilai-nilai Bung Karnoan itu terus pundi? Ya, jadi kalau ngomong sejarah PNI ini kan dari keprihatinan Bung Karno waktu itu agar bisa untuk berjuang lewat jalur politik, yaitu lewat partai politik yang PNI tahun 927. Akhirnya juga waktu itu ya dirangkum jadi satu, jadi PDI oleh Orde Baru. Ada berfusi 5 partai, ada IPKI, ada PNI, ada Partai Katolik, Partai Kristen dan Murba. Terus dari PDI Perjuangan ini apa? Ini bukan Bu Mega sing gawe, bukan. Sama dengan Bung Karno, saya ini penggali Pancasila, bukan pencetus atau pencipta Pancasila, bukan. Dari usulan warga masyarakat seperti apa dirangkum. Jadi kayak bapak lah naik Bu Mega. Akhirnya tahun 1998 jadilah PDI Perjuangan. Nah di partai ini apa? Makanya harusnya semua partai politik karena sumber dari kekuasaan itu ya lewat jalur politik. Semua harus menancapkan di ADART-nya. Ideologinya apa? Ya ideologinya Pancasila, seperti ideologi negara. Jangan seolah-olah Pancasila ini milik PDI Perjuangan. Jangan. Ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Termasuk Bung Karno, wih kok koyo PDI Perjuangan. Lepanya sing gelem, sing menghormati, menghargai. Padahal Bung Karno ini juga milik semuanya. Ayo, ini kan luar biasa karena sampai bukan di Indonesia saja. Kita lihat sekarang video-videonya, sekarang sudah terbuka. Bagaimana Bung Karno luar biasa di luar negeri dihargai. Sampai di PBB dia menawarkan 5 prinsip kebangsaan ini, Pancasila itu sampai standing applause ini kan luar biasa. Nah, maka kalau kita sekarang sampai Universal Declaration of Human Rights itu tahun 1948, 10 Desember 1948. Bung Karno ngomong 1 Juni 1945 tentang Pancasila. Ternyata di deklarasi hak asasi manusia itu juga ada yang mengadopsi loh di sini. Itu di 30 pasalnya itu mengadopsi loh. Ini kan luar biasa. Nah, oleh karena itu kalau seluruh partai politik yang ada di Indonesia harusnya juga dia berideologi sama seperti ideologinya bangsa dan negara ini. Jadi bukan seolah-olah milik PDI Perjuangan. Ya, karena itu dasar ya, Cak ya. Dasar. Belief of God, humanism, humanity, demokrasi dan social justice. Dan itu yang ditawarkan Bung Karno kepada seluruh penduduk dunia ketika sedang menjelang perang dunia ketiga seperti sekarang ini antara Rusia dan Amerika. Harusnya ada Soekarno yang menengahi, yaitu Presiden Joko Widodo adalah salah satunya yang bisa menawarkan belief of God, nationalism, humanism, demokrasi dan social justice. Saya balik kepada Pak Bekti. Ada sesuatu, kenapa Pancasila dari, kalau kita menganut adalah dari Panca, Makara, Bhairawa, Tantra menjadi Pancasila yang cukup panjang dalam sepengetahuan kita. Kenapa itu relevan untuk dunia? Menurut pembacaan sampean dalam buku-buku Bung Karno, kenapa itu cocok untuk dunia? Dan Bung Karno menawarkan untuk dunia itu kan tidak mungkin tidak punya dasar. Apa sebenarnya? Kita perlu ingat dulu, metode berpolitik Bung Karno itu menghubungkan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu metode perjuangan Bung Karno. Makanya ketika Bung Karno melihat dunia seperti ini, pada tahun 1961 itu Bung Karno ke PBB, menawarkan Pancasila sebagai ideologi seluruh dunia, karena seluruh dunia sedang goyang-goyang. Ditarik ke kapitalisme Amerika, ditarik ke komunisme Rusia, Indonesia ditarik-tarik juga. Tapi Bung Karno menyatakan sikap bangsa Indonesia itu punya kepribadian sendiri, nggak seperti kalian itu. Maka Pancasila tetap relevan, karena dari sila 1, sila 2, sila 34 itu sebuah perilaku yang harus dinyatakan di dalam fakta, di dalam aktualisasi. Tidak hanya dihafal, tidak untuk dibaca, tidak. Tapi harus dijalankan
bagaimana seseorang yang betul-betul menjalankan Pancasila. Dari semangat spiritualisme, menghargai agama orang lain, melakukan ibadah menurut agama masing-masing. Kalau sudah begitu, orang pasti menghargai orang itu sebuah kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Kalau semua orang sudah menghargai kemanusiaan, adil dan beradab, ngomong-ngomong, pastilah mau bersatu dia. Maka tercapai persatuan. Ketika seluruh bangsa ini sudah mau bersatu, ayo rek, rundingan, ngatur negara ya apa? Musyawarah, mufakat. Kalau sudah hidup dengan spiritualisme ketuhanan, sudah menghargai kemanusiaan tanpa membedakan orang lain, kemudian sudah mau bersatu, mau bermusyawarah, maka yang namanya keadilan sosial itu bakal tercapai. Dan ini dari dulu sampai yang akan datang itu pasti menjadi cita-cita semua bangsa, semua negara. Makanya Pancasila relevan, tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia. Tancak Bagdono ono sing komen lewat WA. Ketimbang dia lungguh dibayar Kak komen blas pen ngomong saiki. Ya, dah. Ini ada dari Rina Surabaya. Di Surabaya usul ada museum khusus soal Bung Karno. Jadi masyarakat semakin mengenal sejarah Bung Karno. Kemudian ada dari Surabaya juga ini. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Pak Sriono, Sumber Jati Brayu Dawar Mojokerto. Dawar. Ya, mau Koncone tanya. Pak Sis. Oh, gak tahu sampean. Enggak. Mau tanya, Pak Soekarno apa benar pernah tinggal di Penilih Surabaya dan jelaskan. Lalu kemudian ada imam di Surabaya, ajaran Bung Karno sangat relevan dengan masa kini. Penting nasionalisme, jangan ada lagi politik identitas. Lalu ini ada dari berikutnya, istri pertama Bung Karno, Putri Hos Cokroaminoto, bernama siapa? Kayaknya bukan saya. Oke. Tentang sejarah Cak Bagtiono, ada museum, ini tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab negara. Monggo, ngaturi. Tak jawab teko sing kari. Satu, istri pertamanya Bu Untari. Putrinya Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto. Akhirnya dikai omah. Ngene jeda iki lho Pucang. Oh iya Pucang. Ya mepet kono ngagel mek Pucang. Dadi pojokan iki. Pojokan. Dan terus nek museum, Mbak. Iya, museum. Aku ya seneng, Mbak. Soalnya aku tahu ngusulno iku saiki akhirnya wali kota iki nyambut. Ya paling tidak ngene omahe apa kelahirannya Bung Karno. Iku masih debatable. Saiki ono apa sing mempersoalkan iku. Padahal Bung Karno wis ngomong ngene bukune ngene Cindy Adam itu tulis iku mah ngomong dhek lahir yang Surabaya. Waktu iku ya Cak Ruslan Abdul Ghani almarhum kan ngomong aku ya diceluk. Iki lho apa Bung Karno ku lahir yang kene ngomong-ngomong. Lah, iki kan wis jelas gak usah diperdebatkan, sing buku sing lawas sing salah iku diperbaiki. Lah kene belajar maneh titik-titik. Berikute digaekno patung, Mbak. Iki saiki kan jenenge Jalan Soekarno. Butuh akeh dawa Haji Insinyur Dr. Soekarno. Maksudku iku dirubah maneh jadi Jalan Bung Karno. Nah, karena itu kan luar biasa. Nah yang kono mang digaekno patung sing apik. Nah nilai-nilai iku ceke warga ya kagum. Masa ono Bung Karno yang di Jalan Soekarno apa? Jalan Soekarno Hatta iku ono, Pak. Dadi situ Jalan Soekarno itu Jalan Bung Hatta. Iku nyanggone Lombok, nggone Mataram. Lah mosok saiki sing jati cita-citae Mas Bambang DH nggih Jalan Bung Hatta iki gurung. Nggone Lingkar Barat. Kenapa Bung Karno tekek nggone apa Middle East Ring Road ngene iku karena Bung Karno memang ngarek Surabaya sing lahir dari apa matahari terbit tadi. Iki cocok cita-cita bersama dulu pernah usul ke Pak Bagtiono agar seluruh nama jalan ono patunge. Tapi karena ditolak BNPB karena gak ada duit. Maijen Sungkono ono patunge Maijen Sungkono. Pak Calan mama apa jalan apa Mbah Darmo ngene. Nah, kanca-kanca Jawa Timur wis tak ono sing arepe takok. Nah, Pak Bakti, ada sesuatu yang ingin tadi sudah cukup bagus apa yang disampaikan oleh Cak Bagtiono. Semoga ini bisa ngelakoni, bisa terrealisasi sehingga jalan di Ponorogo duduk patung titipane wong. Patung jaran tapi di Ponorogo iku koyo sinten jumenenge rogo lan potret panjenengan kan. Nah, kalau semua itu bagaimana Soekarnois untuk mendesak kota Surabaya memang hanya satu-satunya kota pahlawan. Nah, bagaimana menurut sampean apa yang harus dilakukan sebagai pembawa misi ajaran Bung Karno? Mau pas sejak awal aku ngomong Surabaya itu punya dua julukan.
Satu, sebagai dapur nasionalisme. Kedua, sebagai kota pahlawan. Kota pahlawan, jelas itu ya. Jelas kota pahlawan. Seluruh dunia itu kota pahlawan. Saat turunnya nama Pak Bekti, makanya kudu dilaminating. Makanya, aku ki desek. Desek sopo? Cak Erik karo Mas Adi. Iya. Wong loro iki ngomong bangunan museum sing lebih besar katimbang Museum Blitar. Mosok kalah karo Kota Blitar ya, zaman Pak Jarot gawe patung sampe gedene Surabaya. Pirang triliun sih, APBD piro saiki? APBD-ne 11 triliun. 10, iki rancangan nih. Sesuk tak tambahi, karena mek nyoret tok nambahi. 10,4 triliun. Oh, 10,1 triliun. Iso lah. Sing gawe ayo coba iku Mang. Patung kan jangan dilombakno. Iya. Yang ngumpulno pengusaha. Iya. Ya ojo selalu ngemis. Ojo mosok Kota Pahlawan ngemis ya, Pak. Duduk ngemis, Pak. Membakar semangat. Membakar semangat iku kumpulno pejuang-pejuang iku. Kota Pahlawan tempat Bung Karno lahir. Iya. Mosok museum ngene gak duwe. Isin Pak Pong Marudaya. Kanca-kanca Jawa Timur. Ana Pak Bekti 10 Surabaya aman kabeh. Wes langsung. Kanca-kanca Jawa Timur ojo nang dindi tetep nang acara gak cuma cangkruan. Tambah sip ketemu Pak Bekti. Tarik sis. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, Indonesia karena hatiku berkabar bersatu akan dalam bernafas sampai kapanpun. Cuma cangkruan acara nih, gak cuma cangkruan, aku pancen top. gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ketumane karo wong ganteng sak Jawa Timur. Cak Tomo Topik Monyong garai cerdas berkualitas. Ojo sampai melok ari nginceng tok ini. Oh, no. Kembalikan Surabaya sebagai kota pahlawan. Betul. Dan kota Saya dukung. basis pemuda masyarakat nasionalis. Ngono ya, Mbak? Ya apa? Wis aku sih, Mbak. Nah, Cak Baktiono karena apa sebenarnya mimpi besar dari pemerintah ketika sudah melihat kenyataan sampean golek nampak tilasnya bahwa beliau Bung Karno, Soekarno dan Pak Karno lahir di Surabaya, punya momentum, makanya sampai Gubernur Suryo arep berontak pada waktu itu, wis Jarno, Gubernur Suryo ben perang, masih yang 10 November, sampai sebegitunya bahwa dia tahu betul karakteristik masyarakat Surabaya sebagai orang-orang petarung. Jabak, bagaimana sampean mengusulkan pemerintah dan DPR menjadi tempat sampean untuk memberikan menguatkan cita-cita teman-teman kelompok nasionalis di sana. Jadi kalau memang pemerintah masih belum seperti itu, maka DPR ini ya LLM mempunyai hak paksa. Iya, wah itu cocok. Hak paksa itu ya membuat peraturan daerah, hak legislasinya itu. Iya. Harus dimulai lewat pendidikan dasar. Jadi pendidikan dasar itu ada yang sangat dasar sekali melalui pendidikan anak usia dini. Jadi melalui gambar, melalui teks-teks yang mudah itu bisa disampaikan ke anak-anak itu. Jangan sampai anak-anak ini sudah dalam benak pikirannya dimasuki oleh faham-faham yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Setelah itu diformalkan terus sampai ke tingkat sekolah dasar. Dan di situ diajarkan, karena ini kita kan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mempunyai kearifan lokal tuh, selain juga ada standar nasional, kita bisa memasukkan nilai-nilai itu. Oleh karena itu, ya tokoh-tokoh masyarakat, seniman-seniman, budayawan-budayawan itu kumpul bersama merumuskan itu, agar tidak salah nanti seperti apa. Ya sumbernya tetap satu dari buku-buku karangan Bung Karno, karena itu memang autentik. Jadi nanti jadi pembelajaran wajib. Di samping harus dimulai dari Surabaya dan itu harus sampai ke tingkat nasional. Pak Bekti, apa yang diharapkan? Nah, tadi udah jelas loh, artinya Pak Baktiono akan menekan pada pemerintah punya hak seperti akan gawe buku dan mari kita dukung. Karena ini ketika kita tidak ada, Pak Baktiono gak ada, yang mewarisi itulah yang menjalankan tugas amanat dari Bung Karno juga. Pak Bekti, apa yang mungkin menjadi harapannya? Yang diharapkan khususnya
mergo ke arek Surabaya Oh, ya. iya. Arek pan Surabaya dong. Iya. Tegakkan identitas Surabaya itu sebagai dapur nasionalisme. Harus ada yang menunjukkan bahwa Surabaya adalah kota dapurnya nasionalisme. Dan sekaligus kota pahlawan. Tidak dimiliki oleh seluruh dunia. Ikut pemerintah kota bersama Cak Baktiono sing DPR. Iya. Harus betul-betul melaksanakan ini. Itu harapan wong Surabaya itu. Oke. Ya. Dan mungkin kepada masyarakat. Wah, ini kan Pak Baktiono jelas sikapnya konkret kepada masyarakat untuk ngomong bahwa rek ojo sampai lali. Ya. Bung Karno iku lahir nang kene. Ojo kon iku mek dunung mangan, ngombe pipis. Gak ngelangek monggo Cak, monggo. Sesuai karo ajaran Bung Karno. Jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Oh iya, nah iki utang ya Cak. Seluruh pokoknya seluruh lapisan masyarakat mulai SD sampai harus mempelajari kembali sejarah bangsa Indonesia kaya apa, budaya Indonesia kaya apa. Lah iki dileluri ayo. Iya. Tanpa membaca sejarah nggak bakal kenal siapa Soekarno, siapa Hatta, siapa nggak bakal kenal. Nah, makanya sejarah yang kembali. Karena Surabaya iku akeh pahlawane, ana Maijen Sungkono, ono M Yasin, ono Bung Tomo, ono Pak Karno. Iki wis tak sebut ngene papat. Ya. WR Supratman. WR Supratman, makame nang kono walaupun dicedekno tempat sampah. Ya apa maneh. Kalau itu nanti dipatungkan di depannya kantor balai kota, wong ngato, Surabaya pancen gone kota pahlawan. Akeh potun. Nah, sebelah ya potungi Cak Beki karo aku mbek Cak Baktiono. Cilik-cilik ae. Kanca-kanca Jawa Timur karena pahlawane dukur-dukur, Cak Baktiono, Cak Bekti karo tak monyong nang isor. Numpang tenar. Tapi muga-muga aku ngomong kabeh Cak Beki Cak Baktiono disaksikno karo beliau Bung Karno bahwa kita tidak akan pernah api kita tidak pernah padam. Nasionalisme tidak akan pernah padam. Terus akan berkobar dan membakar seluruh nilai-nilai kepahlawanan kita agar kita mewarisi anak cucu kita untuk mengibarkan merah putih tetap tegak menjadi nilai kebangsaan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ule ojo keke yo Scooby-Doo. Oh iya. Hey ya Scooby-Doo. Where are you? Hoy Laila. Where are you? Merdeka. Hanya satu Tuhan. Mari kita bangun nasionalisme. Makane Surabaya wis jelas senenge kotane pahlawan ojo mandor lali maneh dapure pejuang para nasionalisme tutuk dapure wong gendeng kaya ngono Scooby-Doo, where are you? oh ya Where are you? asolole Scooby-Doo, oh ya where are you? Singkat maneh. Surabaya pun petarung ojo yo pernah mundur cacut tali wondo tali dok tali layangan awas itu hilang-hilangan londo maju tempat ini rondo teko aku Melayu